Bab 847, Gunung Seseorang. Cepat, lihat, ada perkelahian di sana. Mereka kembali ke bentuk aslinya. Sungguh keributan. Petik 2. Apa yang terjadi di sana? Para penguasa teritorial lembah Silvermoon, puncak kambing melayang, dan Pulau Seribu Ular memulai provokasi dan sekelompok AP Chatter Ridge menyerang mereka. Kedua belah pihak sekarang bertarung. Petik 2. Setan-setan di dataran luas tertarik pada keributan di sisi AP Chatter Ridge. Apa latar belakang dari Wim itu? Bagaimana bisa melawan 3 orang sendirian? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi kurasa dia seharusnya menjadi salah satu penguasa teritorial Kera Chatter Ridge yang baru. Setan berdiskusi. Di sisi puncak kambing melayang, seorang pria berambut abu-abu mengambil posisi lotus di depan iblis-iblis tingkat menengah. Dia memiliki penampilan kurus dan menatap dingin ke medan perang tidak jauh. Tuan muda, Wim dari AP Chatter Ridge ini mungkin cocok untukmu. Pria berambut abu-abu itu cemberut bibirnya dengan lembut dengan jijik. Dao Wim ini dangkal dan dia bukan ancaman bagiku. Dia mungkin memenuhi syarat untuk bertarung melawanku jika dia berkultivasi selama 100 tahun atau lebih. Petik 2. Di sisi lembah Silvermoon, Tuan, Wim itu sepertinya sulit untuk dihadapi. Seorang pria berjubah perak berdiri di depan para penguasa wilayah dengan ekspresi dingin saat iblis-iblis di sampingnya berbicara. Jangan khawatir, pria berjubah perak itu mengibaskannya. Jika mereka tidak bisa menang, aku akan turun tangan secara pribadi untuk menaklukkan Wim itu. Jika dia menolak untuk tunduk padaku, dia tidak bisa menyalahkanku karena telah melumpuhkannya. Di depan Pulau Seribu Ular, seorang wanita dengan riasan tebal memukul bibirnya dan melihat Wim yang melonjak di udara dengan kilatan dingin di matanya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya daging Wim. Wanita berdandan itu bergumam. Badai muncul di medan perang. Solitary Cloud juga tidak berani terlalu percaya diri melawan 3 penguasa wilayah. Dia kembali ke bentuk aslinya dan sosoknya yang panjang dan berotot berputar-putar melalui kekosongan. Sisik berjajar di tubuhnya dengan rapat, mereka menjadi keputihan dari warna abu-abu awal mereka dan memancarkan cahaya. Dia memiliki sepasang cakar di bawah perutnya yang tajam. Hal yang paling mencolok adalah benjolan kecil di antara glabella Solitary Cloud. 100 tahun yang lalu, benjolan itu tidak terlalu terlihat. Tapi sekarang, benjolan itu mudah dikenali. Pada saat benjolan itu tumbuh dan merobek kulitnya menjadi tanduk sejati, itu berarti dia akan mengalami transformasi lengkap menjadi seekor naga. Mengaum, Solitaire Cloud meraung dan ki darahnya bergemuruh dengan kekuatan dingin. Garis keturunan yang unik untuk binatang buas berdarah murni menciptakan penindasan yang jelas terhadap iblis-iblis dari puncak kambing melayang, Pulau Seribu Ular, dan lembah Silvermoon. Membunuh. 3 iblis-iblis meraung. Iblis-iblis dari lembah Silvermoon mengeluarkan seberkas cahaya perak yang melintas di udara sebelum menghilang seketika. Ia terbang menuju leher Solitary Cloud dengan kecepatan kilat. Senjata Dharma itu dibuat dari skala Grand Demon kuno dan sangat tajam. Ia mampu memotong senjata, mencukur logam, dan mengiris batu giok. Astaga, astaga, astaga. Setan iblis dari Pulau Seribu Ular membuka mulutnya dan meludahkan jarum beracun hijau berminyak yang menyelimuti Solitary Cloud. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang menarik napas dalam-dalam. Meskipun senjata Dharma takdir miliknya hancur, dia memiliki senjata Dharma lainnya di tas penyimpanannya. Berdebur, iblis-iblis dari puncak kambing melayang mengeluarkan pedang yang memancarkan aura dingin. Dia merobek udara dan menebas ke arah Solitary Cloud. 3 iblis-iblis telah menyerang pada saat yang sama. Potonglah. Solitary Cloud tidak terpengaruh dan mengendalikan Wim Bone Scissors-nya untuk memotong dengan kejam. Jepret, pedang iblis-iblis puncak kambing melayang patah lagi. Bang, ledakan, ledakan. Glabella Solitary Cloud bersinar dan dia merilis seni darmik yang mengejutkan, Apocalyptic Currents. Satu demi satu, gelombang pasang muncul di bawahnya dengan aura menakutkan dan menyembur ke depan. 3 iblis-iblis terserang. Arus benar-benar memiliki kekuatan apokaliptik. Meskipun seikat jarum dari iblis-iblis Pulau Seribu Ular itu mematikan, mereka lemah dan langsung berserakan ketika mereka melakukan kontak dengan arus. Hanya dari iblis-iblis lembah Silvermoon yang berhasil menembus ombak dan memotong tubuh Solitary Cloud. Meskipun Solitary Cloud mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia agak terlalu lambat. Luka berdarah muncul di tubuhnya. Untungnya, tubuhnya kuat, ki darahnya kuat dan kemampuan pertahanan sisiknya sangat menakutkan. Kalau tidak, Solitary Cloud akan terpotong menjadi 2 oleh serangan itu. Kamu memiliki keinginan kematian. Meskipun Solitary Cloud terluka, ketiga iblis-iblis itu masih terjebak dalam arusnya. Mereka kelelahan menahan arus dan tidak bisa langsung melepaskan diri. Solitaire Cloud terjun ke arus dan menghilang seketika. Wims menghususkan diri dalam manipulasi air dan dapat melakukan perjalanan melalui awan dan menciptakan hujan.
Ketika dia memasuki arus, dia bergerak lebih cepat dan dalam sekejap mata, dia sudah berenang ke iblis-iblis lembah Silvermoon dan menyapu ekornya dengan kejam. Piak, iblis-iblis lembah Silvermoon dikirim terbang dan dadanya ambruk. Jubahnya robek berlumuran darah dan daging, terlihat sangat menyedihkan. Ada beberapa fluktuasi yang jelas dalam arus. Solitaire Cloud telah merasakannya sejak lama. Tidak jauh dari sana, tubuh besar iblis-iblis dari puncak kambing melayang berenang melawan arus saat dia menusukkan tanduknya yang tajam ke arah awan soliter. Puff! Solitaire Cloud membubung ke udara dan menjulurkan cakar di bawah perutnya. Mereka bersinar dengan cahaya berkilauan dingin saat mereka mencengkeram tulang belakang iblis-iblis puncak kambing melayang. Darah menyembur keluar dengan cepat. Solitary Cloud mencengkeram tulang belakang iblis-iblis puncak kambing melayang dan menyeretnya keluar dari arus, membuang tubuhnya dengan santai ke tanah. Dia menabrak tanah dengan keras dan luka-lukanya sangat buruk sehingga dia membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk pulih darinya. Solitaire Cloud menoleh dan menghindari iblis-iblis dari Pulau Seribu Ular yang mencoba menggigitnya. Dia berputar terbalik dan menginjak pinggang iblis-iblis Pulau Seribu Ular. Uff! Solitaire Cloud langsung mengunyah iblis-iblis dari tubuh Pulau Seribu Ular. Ah! 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 Setan iblis dari Pulau Seribu Ular menjerit. Darah segar menyembur keluar dengan bau busuk. Iblis-iblis dari Pulau Seribu Ular berkata dengan penuh kebencian, darah yang mengalir di dalam tubuhku beracun. Kamu tidak akan bisa hidup lama setelah melukai tubuhku. Mata Solitaire Cloud bersinar dengan ejekan. Darah beracunmu tidak bisa mencemari garis keturunanku. Aku akan bisa membersihkan racun setelah berkultivasi selama beberapa hari. Meskipun dia seorang Wim, bagaimanapun juga ada jejak garis keturunan ras naga di dalam tubuhnya. Jejak garis keturunan dari ras naga itu sudah cukup untuk melindungi hidupnya dan memberinya waktu untuk membersihkan racun dari tubuhnya. Untuk orang seperti Suzimo, darah beracun sebesar itu bahkan tidak akan bisa melukainya sama sekali. Dalam sekejap mata, ketiga iblis-iblis semuanya dikalahkan dan terluka parah. Semua iblis yang hadir terkejut. Seorang pemuda berambut abu-abu dari Levitating Goat Peak berdiri dengan ekspresi muram dan menuju. Seorang pria berjubah perak dari lembah Silvermoon juga bergerak dengan ekspresi dingin. Seorang wanita berdandan dari Tousan Snake Island berjalan mendekat. Lihat, ini telah menarik perhatian tuan muda dari puncak kambing melayang. Itu adalah penguasa teritorial lembah Silvermoon nomor 1. Keindahan Pulau Seribu Ular yang tiada taraf telah muncul juga. Setan-setan itu semua bersemangat saat mereka berdiskusi dengan keras. Di samping Laut Darah 1000 tahun, Tuan Puncak Kambing Melayang memiliki ekspresi yang mengerikan saat dia mendengus dingin. Monyet tua, untuk berpikir bahwa Wim telah muncul di Ape Chatter Ridge. Menarik. Jika aku tidak salah, Wim itu seharusnya menjadi salah satu pengganti dari 10 Great Territorial Lord Ape Chatter Ridge, kan? Dia peringkat berapa? Tuan Lembah Silvermoon disusun dan ditanya sambil tersenyum. Dia bukan penguasa wilayah. Keratua itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Bukan Tuan Teritorial, Tuan Pulau Seribu Ular terkekeh. Kakak Yuan, kamu benar-benar suka bercanda. Jika Wim itu bukan penguasa wilayah, siapa dia? Dia tunggangan seseorang. Keratua itu menjawab dengan acuh tak acuh. Ekspresi para tuan yang hadir berubah drastis. Bab 848, Satu Tamparan. Tuan muda, saya minta maaf, aku dikalahkan. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang berjuang untuk berdiri dengan beberapa lubang berdarah di tulang punggungnya yang masih mengalir dengan darah segar saat dia berkata dengan wajah pucat. Mundur, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pria berambut abu-abu dari Levitating Goat Peak yang berjalan memarahi dengan dingin tanpa sedikit pun simpati di matanya. Ya, iblis-iblis dari puncak kambing melayang tidak berani mengeluh. Pria berambut abu-abu itu adalah tuan muda dari Levitating Goat Peak dan merupakan keturunan langsung dari Levitating Goat Peak's Overlord. Di antara generasi muda, dia memiliki potensi terbesar dan terkuat dalam pertempuran. Dikatakan dalam puncak kambing melayang bahwa tuan muda ini pasti akan mengambil alih posisi tuan di masa depan. Meskipun iblis-iblis itu marah secara internal, dia tidak berani mengungkapkan emosi apapun dan hanya bisa tersandung kembali dengan kepala tertunduk dan tubuh babak belur. Pada saat yang sama, penguasa teritorial lembah Silvermoon nomor 1 dan seorang wanita berdandan dari Pulau Seribu Ular telah tiba di depan faksi Ape Chatter Ridge. Semua orang tahu bahwa mereka bertiga bermusuhan. Fufu, Ape Chatter Ridge yakin untuk itu sekarang. Wim itu sudah diracuni dan terluka. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan mereka bertiga. Penguasa teritorial lembah Silvermoon nomor 1 dan wanita berdandan dari Pulau Seribu Ular itu telah pergi ke Laut Darah 1000 tahun untuk berkultivasi 1000 tahun yang lalu. Pikirkan tentang itu, seberapa kuat mereka sekarang setelah 1000 tahun berlalu. Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang juga tidak bisa dianggap enteng.
Beberapa orang menyombongkan diri sementara yang lain hanya menonton pertunjukan, ini adalah situasi yang setan suka saksikan. Kalau tidak, tidak ada yang menarik dari 1000 Demon Meat jika mereka hanya makan dan minum. Dari kelihatannya, mereka bertiga siap untuk melumpuhkan semua penguasa teritorial AP Chatter Ridge. Ini sangat mungkin. Saya menduga bahwa AP Chatter Ridge tidak akan mendapatkan satu tempat pun untuk budidaya laut darah kali ini. Petik 2. Di depan faksi AP Chatter Ridge, tuan muda dari puncak kambing melayang berhenti di jalurnya dengan tatapan dingin. Dia mengamati iblis-iblis dari AP Chatter Ridge dengan aura angkuh. Tatapan iblis dari AP Chatter Ridge berkedip dan kebanyakan dari mereka tidak berani menandingi tatapannya. Hanya ada beberapa orang yang tersusun. Meskipun garis keturunan Solitary Cloud diracuni dan dia terluka, dia berdiri dengan bangga dan menatap tuan muda dari puncak kambing melayang dengan dingin sebelum mengejek, "Mengapa? Anda ingin membalas kami? Bahkan ketika Anda mengalahkan seekor anjing, Anda harus tahu siapa tuannya." Tuan muda dari puncak kambing melayang berkata perlahan tanpa emosi, "Kamu harus membayar harga karena melukai anak buahku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu." Saat itu, pria berjubah perak mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tunduk padaku dan menjadi tungganganku, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini." Hahaha. Solitaire Cloud tertawa terbahak-bahak dan melirik pria berjubah perak dengan curiga. "Kamu pikir kamu layak? Dia adalah seorang Wim yang akan menjadi naga di masa depan. Selain naga sejati, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya tunduk dengan keyakinan." Ekspresi pria berjubah perak itu menjadi gelap dan niat membunuh melintas di matanya saat dia menggeram kata demi kata. "Ada batas kesabaran saya. Anda sebaiknya tidak mencoba memprovokasi saya. Kenapa kamu membuang-buang nafas padanya? Bunuh saja dia." Suara tuan muda dari puncak kambing melayang itu dingin. Wanita dengan riasan dari Pulau Seribu Ular juga tertawa dan menamparkan bibirnya. "Saya setuju. Kalian berdua, harap bersiap untuk menyerang. Aku hanya ingin mencicipi daging Wim, itu sudah cukup." Tatapan Solitaire Cloud sangat tajam. Meskipun dia diracuni, dia tidak mau mengungkapkan kelemahannya. Tepat saat dia hendak menyerang, telapak tangan pucat muncul di bahunya. Telapak tangan itu menepuk pundaknya dengan lembut. Seketika, Solitary Cloud menenangkan diri dan mundur setengah langkah. Dia menatap tuan muda dari puncak kambing melayang dan dua lainnya dengan tatapan kasihan di matanya. Segera setelah itu, seseorang berjalan keluar dari belakangnya. Rambut merah, jubah hijau dan fitur halus, itu Suzimo. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya, dia tidak bisa tunduk pada kalian karena dia sudah menjadi tunggangan orang lain dan memiliki tuan." Tuan muda dari puncak kambing melayang berhadapan dengan awan soliter ketika iblis-iblis tingkat rendah muncul entah dari mana. Seketika, mereka bertiga mengerutkan kening. Di mata mereka, iblis-iblis tingkat rendah adalah semut. Faktanya, sebelum ini, tidak satupun dari mereka yang menyadari keberadaan Suzimo. "Hah?" Tuan muda dari puncak kambing melayang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada sarkastik yang santai, "Dia punya tuan. Mungkinkah Anda menjadi tuannya?" Petik 2. Segera setelah itu, dia menarik kembali senyumnya dan menyalak dengan dingin. "Tidak ada ruang bagi iblis-iblis tingkat rendah untuk menyela ketika aku berbicara dengannya." Enyahlah. Betapa malangnya, Suzimo tidak terganggu dan hanya tersenyum lembut. "Aku tuannya." Hahaha. Tuan muda dari puncak kambing melayang dan dua lainnya bertukar pandang dan jeda singkat pun terjadi. Segera setelah itu, mereka mencengkeram perut mereka dalam tawa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Seekor Wim, binatang buas berdarah murni, iblis-iblis tingkat menengah, tunggangan untuk iblis-iblis tingkat rendah. Mereka bertiga tertawa tanpa menahan diri. Namun, setelah beberapa saat, mereka bertiga melihat sesuatu yang aneh di udara. Meskipun mereka tertawa, tidak ada iblis-iblis dari AP Chatter Ridge yang tertawa. Selanjutnya, iblis dari AP Chatter Ridge memelototi mereka seolah-olah mereka idiot. Pria berjubah perak adalah yang pertama bereaksi dan mengerutkan kening. Wanita dengan riasan menyipitkan matanya dan merenung. Mereka berdua telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan secara alami tidak akan melakukan kesalahan dengan meremehkan lawan. Namun, setelah dipikir-pikir, orang di depan mereka tampak biasa dan hanya iblis-iblis tingkat rendah. Bahkan jika dia mampu, dia jelas tidak layak mendapat perhatian mereka. Ada terlalu banyak cara iblis-iblis tingkat menengah bisa membunuh iblis-iblis tingkat rendah. Selain itu, mereka adalah ahli teratas dari iblis-iblis tingkat menengah. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani satu iblis-iblis tingkat rendah, bukankah mereka akan menyia-nyiakan usaha mereka untuk berkultivasi selama ribuan tahun? Tuan muda dari puncak kambing melayang masih tertawa seolah-olah dia tidak melihat ada yang salah. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa. Tuan muda dari puncak kambing melayang menyerang tiba-tiba. Serangannya lebih seperti penyergapan, itu terjadi dengan kecepatan kilat tanpa peringatan sebelumnya.
Setan-setan dari AP Chatter Ridge hanya merasakan penglihatan mereka kabur dan Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang sudah menghilang dari pandangan. Sangat cepat. Mereka sangat khawatir. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang memiliki tatapan dingin dan ekspresi mengancam. Dia tiba di hadapan Su Zimo secara instan tanpa sedikitpun ekspresi geli di wajahnya. Membunuh. Dia meraung dengan marah. Di matanya, Su Zimo hanyalah orang mati sekarang. Dia sangat cepat dan serangannya tiba-tiba, bahkan iblis-iblis tingkat menengah mungkin tidak dapat bereaksi, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Namun, dia membeku sesaat ketika dia bertemu dengan tatapan Su Zimo. Ada sedikit ejekan di mata Su Zimo. Nyah, raungan menggema di telinganya. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang sepertinya disambar petir dan gendang telinganya hampir pecah. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan mendarat di pipinya dengan keras dan wajahnya hampir terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Piak, Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang cepat di mukanya, tetapi mundurnya bahkan lebih cepat. Tepat di depan semua orang, Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang baru saja menyerang ke depan ketika dia dikirim terbang oleh satu serangan telapak tangan dan raungan marah dari Su Zimo. Hal yang paling membingungkan adalah bahwa Su Zimo tampaknya telah menyadarinya dan menyerang lebih dulu. Itu lebih seperti Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang telah melemparkan dirinya ke telapak tangan. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan pikirannya dari semua orang. Namun, dia tidak tahu bahwa Su Zimo memiliki persepsi roh yang tak terduga. Saat niat membunuhnya terpicu, Su Zimo dijaga. Semua iblis gempar. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang dapat dianggap sebagai penguasa teritorial terkuat dari Puncak Kambing Melayang. Namun, dia dikirim terbang dengan tamparan di wajahnya oleh iblis-iblis tingkat rendah. Tak satu pun dari mereka akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi. Bab 849, Penindasan yang Mendominasi. Di samping Laut Darah. Overlord of Levitating God Peak memiliki tatapan gelap dan ekspresi muram di wajahnya. Pipinya terbakar, seolah-olah Su Zimo telah menamparkan wajahnya juga. Tuan Lembah Silvermoon dan Pulau Seribu Ular mengerutkan kening. Mereka bertiga bukan satu-satunya, ekspresi terkejut melintas di mata Overlord lainnya juga. Meskipun mereka berbicara, semua yang terjadi di sisi lain secara alami terdeteksi oleh mereka. Bahkan para tuan yang hadir merasa geli ketika iblis-iblis tingkat rendah itu menonjol dan dengan berani menyatakan bahwa Wim adalah tunggangannya. Tapi sekarang, semuanya tampak agak aneh. Mungkinkah iblis itu telah mengembangkan beberapa teknik kultivasi untuk menyembunyikan ranah kultivasinya? Hampir pada saat yang sama, kesadaran roh dari 6 tuan terpaku pada Su Zimo. Tak lama, mereka berenam mengetahui bahwa Su Zimo adalah iblis-iblis tingkat rendah. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa melihat wujud aslinya. Tuan Lembah Silvermoon dan Pulau Seribu Ular menghela napas dalam-dalam dan untuk sementara lega. Jika dia hanya iblis-iblis tingkat rendah, dia seharusnya tidak menimbulkan ancaman. Alasan mengapa Tuan Muda Puncak Kambing Melayang dikalahkan begitu cepat pasti karena dia telah meremehkan lawannya. Kera tua itu mengejek secara internal, tetapi dia tanpa ekspresi di permukaan. Setan-setan iblis ini mematikan jari kaki mereka untuk mencoba dan menggertak AP Chatter Ridge. Di depan faksi AP Chatter Ridge, jantung pria berjubah perak itu berdetak kencang saat dia mengangguk dan mulai menganggapnya serius. Menarik, kamu memang mampu. Dia tahu bahwa terlepas dari meremehkan Tuan Muda Puncak Kambing Melayang tentang lawannya, alasan lain mengapa yang terakhir menerima kekalahan yang begitu cepat adalah karena dia sejenak terpana oleh raungan iblis-iblis tingkat rendah ini. Keterampilan rahasia yang terdengar, aku juga tahu beberapa. Pria berjubah perak itu melangkah maju dan berteriak ke udara. Melolong. Raungan serigala bergema. Setan-setan dari AP Chatter Ridge tercengang. Meskipun suaranya tidak keras, itu sangat menyeramkan dan darah mereka bergemuruh dengan cara yang tidak nyaman. Beberapa iblis-iblis tidak bisa menahannya dan mendengus datar. Mereka melengkungkan punggung mereka dan berjuang keras sambil mencengkeram telinga mereka. Tidak heran mengapa hantu meraung dan serigala melolong. Itu pasti tidak nyaman untuk didengarkan. Su Zimo tanpa ekspresi dan melangkah maju juga. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke bawah ke wajah pria berjubah perak itu saat dia berteriak, diam. Kelompok setan di belakang lebih jauh dan mereka tidak bisa menahan suara. Namun, Su Zimo berdiri tepat di depan dan paling dekat dengan pria berjubah perak itu. Namun, dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh dan bahkan memiliki kekuatan untuk membalas. Ada apa dengan iblis-iblis tingkat rendah ini? Bagaimana dia baik-baik saja? Mungkinkah dia tuli? Setan iblis yang menonton di samping bingung. Tidak mungkin ada di antara mereka yang mengetahui kekuatan Ki darah Su Zimo setelah dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, bahkan 9 ras primordial tidak dapat menandinginya. Keterampilan rahasia suara tingkat itu tidak menimbulkan ancaman baginya sama sekali. Astaga, dengan satu lemparan,
Suzimo menekan segalanya. Angin kencang melolong. Aliran udara yang menyesakkan melonjak ke mulut pria berjubah perak itu dan lolongannya terputus, membuatnya hanya bisa mengucapkan satu kata. Darah pria berjubah perak itu bergemuruh dan jubah di tubuhnya meledak saat daging di lengannya melebar, memperlihatkan sepasang sayap berotot yang indah. Hah! Dia menghela napas dalam-dalam dan meraung saat dia menopang kedua tangannya ke atas. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Suara tulang menggiling dan daging hancur bergema dengan cara yang menggelegar. Pria berjubah perak itu menyilangkan tangannya dan mencengkeram telapak tangan Suzimo dengan erat. Sepertinya ada hal-hal yang seimbang di antara mereka. Namun, wajah pria berjubah perak itu memerah dan dia telah menyalurkan darahnya hingga batasnya. Pembuluh darah hijau muncul di kedua lengannya dan otot-ototnya terjalin seperti ular melingkar bersama. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Namun, Suzimo terlihat jauh lebih tenang dengan ekspresi normal, bahkan napasnya luar biasa stabil. Pria berjubah perak itu tidak berani bersantai. Jika dia santai, telapak tangan Suzimo akan langsung menekan dan menghancurkan kepalanya. Dibandingkan dengan lengan berotot dan besar dari pria berjubah perak, lengan Suzimo terlihat sangat ramping. Telapak tangannya adil dan jari-jarinya panjang, berkilau seperti batu giok. Namun, telapak tangan yang cantik dan ramping itu mampu menekan pria berjubah perak sepenuhnya sehingga yang terakhir tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ini adalah kekalahan sepihak. Apa bentuk sebenarnya dari iblis-iblis tingkat rendah ini? Sungguh fisik yang kuat, darah yang menakutkan. Jika wanita dari Pulau Seribu Ular itu menyerang, iblis-iblis tingkat rendah itu pasti akan mati. Tepat ketika iblis yang hadir terkejut, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Suzimo menekan pria berjubah perak itu dengan satu tangan dan melangkah maju pada saat yang sama, mengulurkan tangannya yang lain untuk menelan wanita berdandan dari Pulau Seribu Ular. Ke sini juga, dia berteriak dan ki iblis menyembur keluar dari telapak tangannya, menyelimuti semuanya dengan ledakan yang memekakkan telinga. Semua iblis bingung. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Suzimo memiliki kekuatan tersisa untuk mengambil inisiatif dan menyerang wanita berdandan dengan cara yang luar biasa saat dia menekan pria berjubah perak dengan satu tangan. Wanita berdandan itu juga terkejut. Dia gatal untuk memulai, tetapi agak ragu-ragu. Mengingat situasinya sekarang, dia tidak lagi punya pilihan. Dia harus menyerang. Wanita berdandan itu mengejek dengan dingin dan mengulurkan tangannya yang lembut, meninju ke arah telapak tangan Suzimo. Pulau Seribu Ular berspesialisasi dalam racun dan darah serta fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Puncak Kambing Melayang atau pria berjubah perak. Setan-setan yang hadir tidak dapat memahami mengapa wanita berdandan itu memanfaatkan kemampuannya yang lebih rendah. Namun, tepat sebelum tinjunya hendak bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo, sesuatu berubah. Dua benda tajam melengkung menonjol dari wanita di celah jari rias, mereka tampak seperti gigi beracun yang bersinar dengan cahaya hijau menyeramkan. Karena kamu sangat percaya diri, biarkan aku memberimu pelajaran. Kilatan dingin berkilauan melalui wanita di mata riasan saat dia mengungkapkan senyum berbisa. Dua gigi beracun di antara jari-jarinya adalah senjata darmik takdirnya. Bahkan jika binatang buas berdarah murni ditusuk oleh racun beracun pada mereka, mereka akan hancur. Dia percaya bahwa dia bisa membunuh iblis-iblis tingkat rendah dengan sangat mudah menggunakan racunnya. Pada saat yang sama, pria berjubah perak melihat ini dan mengambil kesempatan untuk membalas juga. Pria berjubah perak itu meraung marah dan wajahnya memerah ungu saat dia menyalurkan setiap kekuatan darahnya ke lengannya sebelum mendorong ke atas. Tanpa sadar, Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang sudah bangun. Meskipun pipinya bengkak, kekuatan tempurnya masih ada. Dia memanfaatkan situasi dan menyerang dengan tatapan dingin yang pahit juga. Untuk iblis yang hadir, serangan balik yang kuat dari tiga iblis-iblis berarti bahwa Suzimo sekarang dalam bahaya besar. Gelombang tampaknya telah terbalik. Di medan perang, tatapan Suzimo bersinar terang ketika dia merasakan serangan balik dari pria berjubah perak itu. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mengejek dengan dingin. Berlutut. Seketika, serangan balik pria berjubah perak itu diselesaikan dan dengan bunyi gedebuk, dia didorong ke bawah oleh telapak tangan Suzimo dan berlutut di tanah. Setan-setan yang hadir ngeri. Iblis ini masih memiliki kekuatan yang tersisa. Suzimo sepertinya telah merasakan bahaya dari sisi lain sejak lama. Dentang. Dia menjentikkan dua kuku yang setajam belati dari tangannya. Melengkungkan jarinya sedikit, Suzimo memberikan jentikan lembut dan memukul dua gigi beracun dari wanita yang sedang berdandan. Dentang. Kedua gigi beracun itu ditolak oleh kuku Suzimo. Wanita berdandan tercengang dan meledak mundur. Saat itu, Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang telah maju membunuh dengan pipinya yang bengkak. Suzimo melirik curiga dengan tatapan kilat. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang merasa jantungnya berdetak kencang dan semangatnya berkurang secara signifikan.
Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah dan tidak berani bergerak. Bab 850, Niat Membunuh Tuan. Wanita berdandan itu memiliki ekspresi muram dan tidak berani mendekat secara sembrono setelah retretnya. Senjata darmik takdirnya dikirim terbang oleh Su Zimo menggunakan kekuatan jarinya. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya sangat waspada. Pria berjubah perak itu menopang telapak tangan Su Zimo dengan kedua tangannya dan telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, telapak tangan tidak mau bergerak sama sekali. Seolah-olah Gunung Meru dari Buddhisme yang legendaris menghancurkannya dari atas sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Saat ini, satu-satunya gerakan yang bisa dia gunakan adalah skill rahasia Essence Spirit dari ras Silver Moon Wolf. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia berada tepat di bawah telapak tangan Su Zimo. Meskipun keterampilan rahasia roh esensinya cepat, Su Zimo juga bisa menghancurkan roh esensinya dengan satu pikiran. Dia tidak berani mengambil langkah pertama itu. Tuan muda dari puncak kambing melayang mundur beberapa langkah dengan tatapan gelap, dia mengutuk dalam hatinya sejak lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria dan wanita berjubah perak dalam riasan akan dikalahkan begitu cepat. Pada saat dia mendekat, itu akan menjadi perselisihan antara dia dan iblis-iblis tingkat rendah itu. Semuanya terjadi terlalu cepat dan membuat rencana sebelumnya tidak berharga. Terlebih lagi, aura Su Zimo terlalu kuat saat ini dan tatapannya sangat menakutkan. Tuan muda dari puncak kambing melayang begitu bingung sehingga dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan membeku di pemberhentian, tidak yakin apakah dia harus maju atau mundur. Tuan muda dari puncak kambing melayang telah ditakuti. Iblis-iblis tingkat rendah ini seharusnya bukanlah siapa-siapa karena kekuatan tempurnya yang menakutkan. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Mereka bertiga dikalahkan terlalu cepat. Apakah itu hanya cangkang kosong? Petik 2. Ekspresi tuan muda dari puncak kambing melayang dan dua lainnya menjadi sangat mengerikan ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka. Ketika mereka datang memprovokasi, mereka bermaksud untuk memberi pelajaran yang baik kepada penguasa teritorial dari Apechater Ridge dan bahkan lebih baik jika mereka bisa membunuh beberapa dari mereka. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan ditekan oleh iblis-iblis tingkat rendah. Anak muda, apakah kamu belum akan melepaskannya? Tanpa sadar, Tuan Lembah Silvermoon telah tiba di hadapan para iblis dari Apechater Ridge. Dia tanpa ekspresi saat dia berkata kepada Su Zimo dengan acuh tak acuh. 6 tuan lainnya juga ada di belakangnya. Para penguasa puncak kambing melayang dan Pulau Seribu Ular memelototi Su Zimo dengan tatapan dingin. Tuan-tuan lainnya tampak lebih penasaran dan tertarik. Kera tua itu juga berdiri di samping. Alasan mengapa dia tidak menghentikan Tuan Su Zimo dan yang lainnya adalah karena dia juga khawatir Su Zimo akan membunuh mereka bertiga karena kecerobohan dan menyebabkan situasi tidak dapat diperbaiki. Su Zimo menyapu pandangannya dan memahami niat kera tua itu. Sebenarnya, pikiran untuk membunuh 3 iblis-iblis tidak terlintas di benaknya. Alasan dia datang kali ini adalah untuk berkultivasi di Laut Darah. Dia tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan pihak lain dan tidak ada alasan baginya untuk memprovokasi 3 tuan hanya karena provokasi 3 iblis-iblis. Su Zimo menarik kembali telapak tangannya dan menangkupkan tinjunya dengan sopan kepada beberapa tuan di hadapannya. Dia memiliki ekspresi tenang dan tidak budak atau sombong. Agar adil, jarang iblis-iblis tingkat menengah atau bahkan tinggi yang tersusun di bawah pengawasan 7 tuan, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Setan iblis di belakang Su Zimo memiliki reaksi yang sangat berbeda dibandingkan dengannya. Mereka semua bergidik ketakutan di hadapan 7 tuan saat mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapan tuan. Bagus sekali, kamu sangat baik. Tuan Lembah Silvermoon mengangguk saat kilatan misterius melintas di matanya. Tuan Pulau Seribu Ular juga tertawa dan berkata dengan malu-malu, anak muda, kamu baru saja berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan kamu sudah berada di level itu. Itu memang membuat jantungku sedikit berdebar. Jingan, bersiaplah untuk mati. Pria berjubah perak itu berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan bulan perak bersinar dari gelabelanya saat dia bersiap untuk meluncurkan serangan mematikan yang tiba-tiba. Tentu saja, kehadiran Overlord of Silvermoon Valley adalah yang memberinya kepercayaan diri untuk menyerang. Piak, suara renyah bergema dari wajah pria berjubah perak itu. Dia baru saja sadar kembali ketika dia ditampar. Pria berjubah perak itu bingung. Setan-setan yang hadir juga tercengang. Orang yang menamparkan pria berjubah perak itu adalah Tuan Lembah Silvermoon. Apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Kembalilah. Tuan Lembah Silvermoon mencaci maki dan memelototi pria berjubah perak itu dengan tegas. Pria berjubah perak itu marah dan menggertakkan giginya karena marah. Dia memelototi Su Zimo dengan penuh kebencian dan memutuskan bahwa Su Zimo bertanggung jawab penuh atas penghinaannya. Semuanya, aku gagal mendisiplinkannya dengan benar dan membiarkan kalian semua menyaksikan lelucon.
Tuan Lembah Silvermoon berkomentar dengan acuh tak acuh. Kera tua itu tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya setengah tertutup, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Kau belum kembali. Apakah Anda menunggu tamparan juga? Petik 2. Tuan Puncak Kambing Melayang melirik Tuan Muda dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang hanya bisa menahan penghinaan dan ikut. Seketika, Overlord bubar. Konflik pun berakhir. Semua iblis menggelengkan kepala karena terkejut, merasa bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Su Zimo menatap tampilan belakang para tuan yang pergi dengan tatapan berkilauan dan ekspresi termenung. Tuan, mengapa Anda menghentikan saya? Mengingat saya. Saat tiba di faksi Silvermoon Valley, pria berjubah perak mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa. Bodoh. Tuan Lembah Silvermoon menyela dan mencaci makinya, apakah menurutmu kera tua itu buta? Bagaimana Anda akan berhasil dalam serangan Anda di depan wajahnya? Petik 2. Tuan Lembah Silvermoon memiliki ekspresi menghitam yang dipenuhi dengan niat membunuh sekembalinya. Dia hanya sedikit bermasalah ketika Su Zimo menekan penguasa teritorial Lembah Silvermoon nomor 1. Namun, saat Su Zimo berdiri melawan 7 tuan, niat membunuhnya muncul sepenuhnya. Kekuatan tempur iblis-iblis tingkat rendah itu sangat kuat. Lebih jauh lagi, dia sudah setenang ini setelah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, siapa yang bisa menghentikannya di masa depan jika dia dibiarkan terus berkultivasi. Dengan iblis ini, bukan tidak mungkin bagi Ape Chatter Ridge untuk menghancurkan 6 wilayah lainnya di masa depan dan menguasai Tousan Demon Valley sendirian. Tuan, apa niatmu? Pria berjubah perak itu bertanya dengan hati-hati. Tuan Lembah Silvermoon mencibir dan melotot ke arah Puncak Kambing Melayang dan Pulau Seribu Ular. Beberapa orang tua berkabut itu mungkin terlihat seperti tidak terganggu. Namun, kurasa bukan hanya aku yang ingin membunuh iblis itu. Kami akan menunggu kesempatan untuk menyingkirkannya. Tuan Lembah Silvermoon mempersempit pandangannya dalam pikiran yang dalam. Setelah hening beberapa saat, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Tuan Lembah Silvermoon mengirim transmisi suara. Ingat, manfaatkan skill rahasia Essence Spiritmu segera saat berikutnya kamu menyerang. Jangan repot-repot dengan seni Dharma melawan iblis itu. Juga, lebih dari itu, ingatlah bahwa kamu tidak boleh melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat. Tuan Lembah Silvermoon mengusap dagunya dan bergumam dengan ekspresi muram, aku belum pernah melihat bentuk sebenarnya dari iblis itu. Latar belakangnya pasti kuat. Pada saat yang sama, tuan dari wilayah lain tampak seolah-olah mereka sedang beristirahat dengan mata tertutup. Pada kenyataannya, mereka semua sedang berbicara dengan penguasa wilayah mereka menggunakan kesadaran roh mereka. Di depan faksi Ape Chatter Ridge, hati-hati. Kera tua itu tiba-tiba mengirim transmisi suara, apa yang kamu lakukan sama saja dengan tidak menghormati ketiga tuan. Mengingat sifat pendendam mereka, kemungkinan mereka akan merencanakan sesuatu di masa depan. Mulai hari ini, tetaplah dekat denganku. Tercatat, terima kasih senior. Su Zimo mengangguk. Meskipun Tuan Lembah Silvermoon dan wilayah lain menyembunyikannya dengan baik, Su Zimo sudah merasakannya saat niat membunuh mereka dipicu. Kera tua itu melanjutkan, namun, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Dengan saya di sekitar, mereka tidak berani gegabah di depan semua orang. Bab 851, Gambit. Pada hari-hari berikutnya, di bawah saran kuat dari Tuan Lembah Silvermoon, Puncak Kambing Melayang dan Pulau Seribu Ular, iblis membawa perayaan mereka ke depan dan minum dengan riang sampai fajar. Pertemuan 1000 iblis berjalan seperti biasa. Namun, pertarungan memperebutkan tempat untuk Laut Darah didorong mundur. Tuan lainnya dan kera tua tidak keberatan dengan itu. Semua orang tahu apa yang sedang dilakukan ketiga tuan itu, tetapi tidak ada yang mengekspos mereka. Tuan muda dari Puncak Kambing Melayang, pria berjubah perak dan wanita berdandan semuanya terluka parah di tangan Su Zimo dan harus membutuhkan waktu untuk pulih apapun yang terjadi. Kera tua menjaga faksi tidak peduli apa selama 3 hari. Su Zimo juga tidak pergi. Selama periode waktu ini, pancaran cahaya yang luar biasa harus bersinar dari kedalaman hutan dari waktu ke waktu. Beberapa iblis-iblis mengatakan bahwa harta langka lahir di sana. Beberapa iblis-iblis yang kembali bahkan mengatakan bahwa sepertinya ada reruntuhan kuno yang menarik banyak iblis-iblis. Namun, Su Zimo tidak tergerak oleh apapun. Dia menghentikan monyet, harimau roh, dan semua orang lain dari meninggalkan sisi kera tua juga. Selama 3 hari, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan beberapa tatapan dengan niat jahat yang terus-menerus memelototinya dari sudut tersembunyi. Jika dia benar-benar meninggalkan sisi kera tua, ada kemungkinan dia akan masuk ke pengaturan rumit yang dibuat untuknya. 3 hari kemudian, 7 tuan mengumumkan pada saat yang sama dimulainya secara resmi pertarungan untuk tempat untuk berkultivasi di Laut Darah. Sidang pertama berlangsung sederhana. Dengan Laut Darah 1000 tahun di tengahnya,
ada beberapa lencana laut darah yang terbuat dari logam mistik kelas atas yang tersembunyi dalam radius 250 hingga 500 km. Ada total 500 tablet. Lencana laut darah dapat ditempatkan di tanah, terkubur dalam lumpur atau disembunyikan di dalam beberapa gua. Iblis-iblis yang mengambil bagian dalam persidangan ini hanya perlu menemukan satu pun dari lencana itu. Ini adalah percobaan yang bisa melenyapkan sebagian besar iblis-iblis. Ini karena meskipun ada 500 lencana laut darah, hanya 100 iblis-iblis pertama yang menemukan lencana yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 10 tempat terakhir. Lebih dari 100 penguasa wilayah masing-masing menonjol dari puncak kambing melayang, lembah Silvermoon, Pulau Seribu Ular, lembah awan Vermilion, rawa kabut kebingungan, dan gunung api emas. Kesempatan untuk berkultivasi di laut darah sangat langka dan semua orang ingin mencobanya. Jika mereka beruntung, ada kesempatan bagi mereka untuk masuk ke uji coba terakhir. Adapun AP Chatter Ridge, hanya ada kurang dari 20 iblis-iblis yang ambil bagian, termasuk Suzimo dan Solitary Cloud. Apakah kamu yakin bisa lulus uji coba ini? Keratua itu masih tidak yakin dan mau tidak mau menyeret Suzimo pergi dan bertanya lagi. Jangkauan maksimum dari roh esensi iblis-iblis tingkat rendah adalah 50 km. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa kesadaran roh Suzimo dapat melampaui 250 km. Suzimo tersenyum tipis. Aku bisa mencobanya. Lanjutkan. Keratua itu mengangguk. Suzimo dan yang lainnya tiba satu demi satu di samping laut darah dengan antusias. Iblis itu, Mo, juga ada di sini. Bukankah dia iblis-iblis tingkat rendah? Nama Suzimo telah lama menyebar ke seluruh Tousan Demon Meat selama 3 hari terakhir. Dia mungkin di sini untuk bergabung dengan kerumunan. Memang benar dia kuat dalam pertarungan. Namun, dia hanya ingin dipermalukan jika dia mengambil bagian dalam hal seperti ini secara membabi buta. Banyak iblis-iblis berdiskusi dengan lembut. Tuan muda dari puncak kambing melayang menyeringai dingin saat dia melihat Suzimo dan berkata dengan cara yang aneh, apa yang dilakukan iblis-iblis tingkat rendah di sini? Dia mungkin di sini untuk melindungi pangkalan. Hahaha, setan-setan dari puncak kambing melayang tertawa terbahak-bahak. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia melirik tuan muda dari puncak kambing melayang. Kamu pikir aku tidak akan bisa mendapatkan lencana laut darah? Iblis-iblis tingkat rendah bermimpi mendapatkan lencana laut darah. Kamu benar-benar lelucon terbesar di dunia. Tuan muda dari puncak kambing melayang menggunakan kesempatan langka ini untuk mengejek Suzimo dengan kejam atas penghinaan yang dideritanya 3 hari lalu saat dia tertawa terbahak-bahak. Seberapa jauh kesadaran roh Anda dapat meluas? 10 km, 15. Biarkan saya memberitahu Anda, lencana laut darah disembunyikan lebih dari 250 km jauhnya. Seseorang sepertimu. Bagaimana jika aku bisa mendapatkan lencana laut darah? Tuan muda dari puncak kambing melayang diinterupsi oleh Suzimo bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apa yang kau bicarakan? Tuan muda dari puncak kambing melayang berteriak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Aku akan memakan lencana laut darah apapun yang kamu dapatkan. Suzimo menyeringai dengan sedikit ejekan di matanya. Awalnya, dia benar-benar tidak tertarik dengan percobaan pertama ini. Namun, dia tergerak ketika mendengar apa yang dikatakan tuan muda dari puncak kambing melayang. Tuan muda dari puncak kambing melayang menekannya dengan tatapan provokatif. Mo, apakah kamu berani mengambil langkah pertama? Apa yang kita pertaruhkan? Tanya Suzimo. Tuan muda dari puncak kambing melayang menyatakan dengan keras, kami akan bertaruh apakah kamu bisa mendapatkan lencana laut darah. Ini, Suzimo merenung dalam diam, seolah-olah dia berada dalam posisi yang sulit. Ketika tuan muda dari puncak kambing melayang melihat itu, dia bahkan lebih yakin dan terus mengejek, jika kamu tidak berani melakukan langkah pertama, enyahlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Betul sekali. Kembali, apa yang dilakukan iblis-iblis tingkat rendah di sini? Setan-setan dari puncak kambing melayang menimpali dengan tergesa-gesa. Baiklah, aku akan mengantarmu. Wajah Suzimo memerah, seolah-olah dia sedang marah dan setuju pada saat sembrono. Seorang pria tidak boleh mengingkari kata-katanya. Tuan muda dari puncak kambing melayang menambahkan dengan tergesa-gesa, khawatir Suzimo akan menyesali keputusannya. Dia mengamati sekeliling dan menyatakan kepada lebih dari 1000 iblis-iblis di sekitar laut darah. Semuanya, dengarkan, saya memiliki gambit dengan Mo. Aku akan memakan lencana laut darah apapun yang dia dapatkan. Jadi, apa yang terjadi jika Anda tidak bisa mendapatkannya? Tuan muda dari puncak kambing melayang menoleh ke Suzimo dan bertanya dengan puas. Aku akan menyerahkannya padamu jika aku tidak bisa mendapatkan apapun. Suzimo kembali ke ekspresi acuh tak acuh dan mengangkat bahunya dengan lembut. Tuan muda dari puncak kambing melayang membeku sesaat. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat ekspresi Suzimo. Namun, setelah dipikir-pikir,
dia tahu bahwa langkah pertama ini pasti ada untuknya. Bahkan jika dia kalah, apa masalahnya dengan memakan lencana laut darah? Meskipun lencana laut darah dibuat menggunakan logam mistik kelas atas dan sulit dicerna, tidak masalah bahkan jika dia memakannya, yang harus dia lakukan hanyalah mengeluarkannya nanti. Selanjutnya, bagaimana dia bisa kalah? Pada pemikiran itu, Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang mengangguk dengan percaya diri. Jika kamu kalah, kamu akan berlutut di depanku di depan semua orang dan membiarkan aku menunggangimu selama 3 putaran mengelilingi laut darah. Baik, Su Zimo mengangguk setuju. Itu bisa dianggap sebagai penghinaan ekstrim. Tidak peduli apa, langkah pertama tampak tidak adil. Namun, iblis hanya berpikir bahwa Su Zimo telah menjadi gila dan kehilangan semua alasan untuk menerimanya. Mo terlalu muda dan hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Tidak heran mengapa dia begitu terburu-buru dan mudah tertipu dengan beberapa kata provokasi. Fufu, reputasi yang dia dapatkan akan segera dihancurkan. Beberapa iblis-iblis menyeringai dingin. Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang tiba-tiba berkata, saya berani bersumpah bahwa jika saya menyesali kata-kata saya pasti akan menghadapi kesulitan dalam kultivasi saya di masa depan dan akan mati karena bencana. Sumpah sangat misterius. Tidak apa-apa jika seseorang tidak membuat sumpah. Namun, untuk semua pembudidaya dari semua ras, tidak ada dari mereka yang berani mengingkari sumpah. Bahkan Kaisar pun tidak luput dari belenggu sumpah. Setan yang hadir terkejut. Sumpah akan membuat kedua belah pihak mencapai situasi yang tidak dapat diubah. Su Zimo tersenyum lembut dan segera bersumpah. Langkah pertama antara kedua belah pihak telah ditetapkan.